serangan dari Selo, masih bisa bergerak. Mega dan satu cross pike yang berhasil. Poin berikutnya didapatkan oleh Pertamina Enduro. 2-0 unggul atas Livin Mandiri. Dia menembus tadi dua blok yang coba dilakukan oleh Anna Bielisha dan juga Mira Suci. 싶어서 소리도 좀 많이 지르고 했는데 확실히 아직도 제가 많이 부족한 것 같습니다. 선수들이 잘 이겨냈고 우리 선수들이 그래도 마지막까지 집중을 잘해준 것 같습니다. 경기를 하면 높이가 있기 때문에 서브 공략이랑 블로킹 수비가 지금 Oto bikin heboh voli Indonesia. Mantan pelatih Megawati dari Korea, Ko Hye-jin tak disangka ikut soroti dan buat pernyataan mengejutkan soal hasil tim Mega Pertamina Enduro lawan Livin Mandiri malam ini. Bahkan sampai buat Yola Yuliana ngaku begini di hadapan media. Semuanya dipastikan sangat terkejut namun setuju dengarnya. Benarkah? Wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya. Batur nuhun. Terima kasih. Panggung Proliga musim ini kembali menjadi saksi kehebatan sang Megatron Megawati Hangestri Pertiwi. Usai laga sengit antara Jakarta Pertamina Enduro melawan Jakarta Livin Mandiri hari ini, sorotan tidak hanya tertuju pada papan skor yang memenangkan tim Mega, tetapi juga pada pengakuan jujur dari dua sosok penting, mantan pelatihnya di Korea, Ko Hye-jin, dan bintang voli nasional Yola Yuliana. Ia adalah Ko Hye-jin, pelatih kepala Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Meski musim Liga Voli Korea telah usai, perhatiannya tidak pernah lepas dari sosok yang ia panggil Mega. Saya selalu melihat laga Megawati meskipun dia bermain di Liga Domestik Indonesia, ungkap Ko Hye-jin dalam sebuah sesi wawancara. Bagi Ko Hye-jin, Megawati bukan sekedar mantan pemain asing yang pernah ia kontrak. Mega adalah simbol kebangkitan filosofi kepelatihannya. Ko Hye-jin mengaku bahwa penampilan gemilang Jakarta Pertamina Enduro malam ini sudah masuk dalam kalkulasinya. Saya sudah menduga bahwa Mega bakal kembali membantu timnya meraih hasil positif. Setelah melihat bagaimana dia mendominasi di laga perdana, saya tahu bahwa mentalitas pemenangnya telah mencapai level baru. Tambahnya, menurut Ko Hye-jin, kehadiran Megawati di lapangan memberikan efek psikologis yang luar biasa, baik bagi kawan maupun lawan. Ia menggunakan istilah dampak Mega untuk menjelaskan bagaimana setiap tim yang dibela pemain asal Jember tersebut pasti mendapatkan lonjakan performa yang signifikan. Kualitas Mega menurutnya kini sudah berada di titik tak terbantahkan. Jika kita membedah pertandingan malam ini, terlihat jelas mengapa Jakarta Livin Mandiri begitu kesulitan. Megawati tidak hanya mengandalkan kekuatan otot. Sejak kembali dari Korea, ia membawa senjata baru, ketenangan dalam pengambilan keputusan di poin-poin krusial. Setiap spike yang ia lepaskan memiliki sudut yang sulit dijangkau oleh bloker lawan. Kecepatan bola yang dilepaskannya seringkali melampaui batas reaksi manusia rata-rata. Ko Hye-jin mengomentari hal ini dengan sangat teknis. Di Korea, kami melatih Mega untuk lebih efisien dalam pergerakan kaki atau footwork. Sekarang di Proliga, saya melihat dia menggabungkan kekuatan fisiknya yang alami dengan teknik posisi yang sangat batang. Dia tidak hanya memukul bola, dia menempatkan bola dengan penuh perhitungan. Jelas Ko. Bagian paling menarik dari pernyataan Ko Hye-jin adalah mengenai masa depan Megawati. Meskipun Mega saat ini fokus membela Jakarta Pertamina Enduro, radar dari klub-klub internasional tetap menyala terang. Sebenarnya, Mega masih sangat bisa berkarir abroad ke luar Indonesia lagi, baik itu di Asia, bahkan ke Eropa, kata Ko Hye-jin. Ia mengungkapkan sebuah rahasia umum di kalangan pelatih voli Korea, bahwa kiprah Megawati di Proliga terus dipantau secara ketat. Tim-tim Korea saat ini terus memantau setiap gerak-gerik Megawati. Kita semua tahu kualitasnya. Jangan terkejut jika dalam waktu dekat akan ada perebutan tanda tangan kontrak yang sengit untuk membawa Mega kembali ke Liga Korea musim depan. Dia adalah komoditas panas di pasar transfer internasional, klaim Ko Hye-jin.
Pernyataan ini seolah memberikan sinyal bahwa Proliga mungkin hanya akan menjadi persinggahan sementara bagi sang Megatron sebelum ia kembali terbang tinggi ke panggung dunia yang lebih besar. Menutup pernyataannya, Ko Hee-jin memberikan pesan yang sangat menyentuh untuk mantan anak asuhnya tersebut. Pesan yang mencerminkan hubungan lebih dari sekadar pelatih dan atlet, melainkan hubungan antara mentor dan murid yang saling menghormati. Saya doakan sukses selalu Mega untuk karirmu di sana. Terus berikan yang terbaik untuk tim dan pendukungmu. Rakyat Indonesia harus bangga memilikimu, ucap Ko Hee-jin. Semoga kamu bisa berkarir di Korea lagi dan meramaikan liga di sini. Kehadiranmu bukan hanya soal angka, tapi soal semangat yang kau bawa ke lapangan. Pernyataan Ko ini seolah menjadi penutup yang manis bagi drama pertandingan malam ini. Megawati bukan lagi sekadar pemain voli, ia adalah duta bangsa. Setiap keringat yang jatuh di lantai lapangan Proliga malam ini adalah bukti nyata bahwa talenta Indonesia mampu berbicara banyak di level internasional. Di sisi lain net, berdiri salah satu pevoli cantik dan berpengalaman di Indonesia, Yola Yuliana. Musim ini, Yola memimpin Jakarta Livin Mandiri dengan penuh dedikasi. Namun usai laga malam ini, raut wajahnya menunjukkan rasa hormat yang mendalam kepada juniornya tersebut. Harus jujur, kualitas Megawati memang semakin naik dan tidak turun sedikit pun, ujar Yola dengan nada rendah hati di area mixed zone. Yola yang dikenal sebagai salah satu middle blocker terbaik tanah air, mengakui betapa frustrasinya barisan pertahanan timnya malam ini. Tim kami sangat kesusahan membendung serangan Megawati. Kami sudah mencoba berbagai formasi blok, mencoba menutup ruang lurus maupun silang, tapi Mega selalu punya cara untuk menembusnya. Kami harus pasrah dengan hasil malam ini, tambah Yola. Namun, sebagai atlet sejati, Yola tidak ingin larut dalam kekecewaan. Baginya, menghadapi Mega adalah barometer untuk melihat sejauh mana kualitas pemain lokal lainnya. Semoga ke depan tim kami bisa evaluasi dan kembali bangkit. Melawan pemain kelas dunia seperti Mega memberikan kami pelajaran berharga tentang apa yang kurang dari sistem pertahanan kami. Keberhasilan Megawati membawa dampak domino bagi voli Indonesia. Dengan standar tinggi yang ia tetapkan, pemain lain seperti Yola Yuliana dan rekan-rekan setimnya terpacu untuk meningkatkan level permainan mereka. Proliga bukan lagi sekedar liga hiburan, melainkan kawah candra di muka, tempat para pemain mengasah kemampuan untuk bersaing di kancah global. Malam ini, Jakarta Pertamina Enduro mungkin memenangkan pertandingan. Namun, pemenang sesungguhnya adalah bola voli Indonesia. Dengan dukungan pelatih internasional seperti Ko Hee-jin dan sportivitas pemain seperti Yola Yuliana, masa depan voli Indonesia tampak lebih cerah dari sebelumnya. Namun, tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Debu gila Megawati di Proliga. Media Korea langsung minta Mega balik ke V-League. Debu Megawati Hangestri Pertiwi bersama Jakarta Pertamina Enduro atau JPE di Proliga 2026 langsung menjadi sorotan, bahkan melampaui batas nasional. Bukan hanya karena kemenangan dramatis yang diraih timnya, tetapi juga karena performa impresif sang opposite hitter yang memantik reaksi keras media Korea Selatan. Sejumlah media di negeri ginseng secara terbuka menyuarakan harapan agar Megawati segera kembali ke V-League setelah Proliga berakhir. Pada laga penuh tensi tersebut, Megawati tampil cemerlang saat JPE menaklukkan Jakarta Electric PLN dengan skor ketat 3-2, 20-25, 22-25, 25-22, 25-17, 15-9. Menghadapi tekanan besar setelah tertinggal 2 set lebih dulu, sosok yang dijuluki Megatron itu bangkit dan menjadi penggerak utama kebangkitan tim. Ia menyumbang 20 poin,
kontribusi yang sangat vital dalam menjaga stabilitas serangan sekaligus mengangkat mental bertanding rekan-rekannya. Meski bukan pencetak angka terbanyak, rekannya Yana Sherban mencatat 23 poin. Peran Megawati dinilai krusial dalam mengontrol ritme permainan. Kemenangan ini pun langsung mengirimkan sinyal kuat bahwa Jakarta Pertamina Enduro kembali menjadi penantang serius dalam perburuan gelar Proliga 2026. Menariknya, ini merupakan periode keempat Megawati mengenakan seragam JPE setelah sebelumnya memperkuat klub yang sama pada Proliga 2017-2018. Namun hingga kini, Megawati belum pernah mempersembahkan trofi Proliga untuk JPE, berbeda dengan gelar lokal pertamanya yang diraih bersama Jakarta Bin pada 2024. Fakta ini menambah dimensi emosional pada kiprah terbarunya bersama Enduro. Penampilan gemilang Megawati di Proliga rupanya dipantau sangat ketat oleh media Korea Selatan. Perhatian tersebut tak lepas dari kondisi mantan klubnya, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, yang justru terpuruk di dasar klasemen V-League musim ini sejak ditinggal Megatron. Tanpa Megawati, lini serang Red Sparks dinilai kehilangan daya gedor dan kestabilan. Pengganti Megawati, Wipawi Srithong, bahkan harus dicoret di tengah musim akibat cedera. Pelatih Ko Hee-jin kemudian menunjuk rookie asal Mongolia, Jamian Puret Enksoyo, Inkushi. Namun performa pemain 20 tahun tersebut belum mampu mengangkat performa tim, meski mengisi kuota Asia yang sebelumnya ditempati Megawati. Media Korea Yonhap secara terbuka menilai Red Sparks membutuhkan opposite dengan kualitas yang lebih tinggi. Tim kemungkinan akan mencari opposite dengan serangan eksplosif dan pertahanan stabil, tulis Yonhap sambil menyebut Megawati Hangestri sebagai opsi terbaik yang pernah dimiliki klub asal Daejeon itu. Lebih jauh, Yonhap bahkan mengklaim bahwa Megawati berpeluang besar kembali ke Korea Selatan setelah menuntaskan Proliga 2026 bersama Jakarta Pertamina Enduro. Jika skenario tersebut benar-benar terwujud, Red Sparks diyakini akan kembali memiliki komposisi ideal serta salah satu kuota Asia paling dominan di V-League. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa pengaruh Megawati masih sangat besar di panggung voli Asia. Kini, publik voli menanti dua hal besar. Mampukah Megawati membawa Jakarta Pertamina Enduro meraih gelar Proliga yang selama ini belum ia persembahkan? Dan akankah pintu comeback ke Korea benar-benar terbuka lebar setelah musim ini? Menurut Anda, apakah Megawati sebaiknya fokus menuntaskan misi juara bersama JPE atau kembali ke V-League untuk menghidupkan lagi Red Sparks? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Megawati Hangestri masuk jajaran pemain bergaji tertinggi Proliga 2026. Nama Megawati Hangestri Pertiwi kembali menguasai perbincangan publik jelang bergulirnya Proliga 2026. Kepastian sang oposit andalan Timnas Voli Putri Indonesia untuk kembali berseragam Jakarta Pertamina Enduro (JPE) bukan hanya memantik antusiasme penggemar, tetapi juga menghadirkan satu topik panas yang langsung jadi sorotan. Berapa sebenarnya gaji Megawati Hangestri di Proliga 2026? Kepulangan Megawati ke kompetisi voli tertinggi di tanah air ini terasa istimewa. Dengan rekam jejak panjang bermain di luar negeri, nilai kontraknya diyakini tidak bisa dipandang sebelah mata. Tak sedikit pihak yang memprediksi Megawati akan masuk ke dalam jajaran pemain dengan bayaran tertinggi di Proliga musim ini. Situasi tersebut semakin menegaskan betapa besar nilai, reputasi dan pengaruh Megawati dalam peta persaingan voli nasional. Gaji Megawati jadi perbincangan jelang Proliga 2026. Jakarta Pertamina Enduro secara resmi memastikan Megawati Hangestri kembali memperkuat tim pada Proliga 2026. Kepastian ini diumumkan langsung melalui akun media sosial resmi klub, yang menyebut bahwa musim depan akan menjadi tahun kelima Megawati berseragam JPE. Informasi tersebut langsung disambut antusias oleh para pecinta voli Indonesia.
Tak butuh waktu lama, euforia kembalinya Megawati pun berkembang menjadi diskusi luas, khususnya terkait nilai kontrak dan gaji yang diterimanya. Wajar jika topik ini mencuat, mengingat Megawati bukanlah pemain biasa. Ia adalah salah satu pevoli putri Indonesia tersukses yang pernah berkiprah di liga luar negeri, termasuk Korea Selatan dan Turki, dua kompetisi yang dikenal memiliki standar profesional tinggi. Dalam beberapa kesempatan, Megawati Hangestri sendiri mengaku tidak memiliki alasan khusus mengapa kembali memilih Jakarta Pertamina Enduro. Ia menyebut JPE sebagai klub tempat dirinya lahir di Proliga. Faktor kenyamanan, kedekatan emosional, serta statusnya sebagai pemain bebas kontrak setiap musim menjadi pertimbangan utama dalam mengambil keputusan tersebut. Meski demikian, banyak pihak meyakini bahwa keputusan Megawati juga berkaitan erat dengan peran strategisnya di dalam tim. Jakarta Pertamina Enduro menjadikan Megawati bukan sekadar pemain inti, melainkan ikon tim sekaligus tumpuan utama dalam perburuan gelar Proliga 2026. Dengan status bintang, pengalaman internasional serta pengaruh besar di lapangan, wajar jika publik bertanya-tanya, apakah Megawati benar-benar menjadi pemain dengan bayaran tertinggi musim ini, ataukah faktor emosional justru lebih dominan dibanding nilai kontrak? Menurut Anda, seberapa besar gaji yang pantas diterima Megawati Hangestri di Proliga 2026? Apakah nilai kontrak sebanding dengan pengaruh dan kontribusinya di lapangan? Yuk tuliskan pendapat Anda di kolom komentar.